Yang pertama begini Pak, kan kita ini beberapa tahun ini kan kita mendapat sebuah narasi besar lah yang digaungkan oleh pemerintah pusat mengenai gerakan petani milenial. Nah, mungkin singkatnya saya ingin yang pertama tip Bapak lah ya. Tadi mungkin ada sedikit Bapak singgung ya mengenai petani milenial. Kebetulan kami ini dari Koperasi Taruna Kebangkitan Nusantara, itu koperasi yang berada di pondok pesantren. Hampir 90% itu anak-anak yang nyantri itu anak petani. Cuma kalau kita survei dari orang tua dan anak itu, sebagian besar anak petani dan orang tua tidak menginginkan anaknya menjadi petani. Nah ini yang secara narasi mungkin kita bisa menjelaskan bahwa Indonesia ini lahan yang subur dan luar biasa, tetapi faktanya yang kita dapat, orang tua dan anak seorang petani itu, kebetulan petani itu maksud saya bukan petani kelapa sawit Pak ya, tapi mereka lebih banyak petani tanaman pangan. Mungkin ada tip dari Bapak untuk kami dan nanti meyakinkan orang tuanya juga. Dan yang kedua mungkin ada tip juga ya, bagaimana kebetulan kita di pemerintah Kabupaten Bulungan, bagaimana nanti kami bisa memberi masukan. Setidaknya gerakan petani milenial ini bukan hanya sebuah gerakan proyek. Selesai proyek, selesai juga, selesai anggaran, selesai juga gerakan itu. Nah itu yang tidak kita inginkan. Dan yang kedua, mungkin kepada Bapak yang pengrajin ya ini sangat inspiratif ya buat kita. Saya dari beberapa materi sebelumnya mungkin yang agak sedikit masuk akal bagi kami. Maksudnya yang bisa kami lakoni lah ya, karena beberapa materi sebelumnya agak sulit karena mungkin biaya dan teknologinya cukup sulit. Tapi mengenai lidi sawit, nah saya pikir ini mungkin bisa kita lakoni dan bisa kita jalan. Nah mungkin setidaknya untuk kondisi yang ada hampir sebagian besar di wilayah Kalimantan dan Sumatera itu kan sawit Pak ya. Nah, apakah untuk keahlian itu membutuhkan berapa lama ya Pak kita ahli? Karena kalau kita melihat secara fisik itu kan ini kan membutuhkan keahlian yang luar biasa ya Pak. Apakah memang kita juga harus belajar dulu ke tempat Bapak atau nanti ada dalam ruang-ruang secara media sosial mungkin yang bisa kita ikuti? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali nih. Nah, ini juga dilema kami. Jadi sebenarnya kalau bisa diprioritaskan, masalah besar petani Indonesia itu adalah yaitu tadi tidak ada anak muda menjadi petani gitu loh. Jadi benar-benar sebuah hal yang memang sangat memprihatinkan gitu. Nah mungkin untuk menjawab pertanyaannya Bapak, jadi kebetulan gitu loh, kemarin beberapa waktu yang lalu kami juga berkolaborasi dengan petani-petani urban di DKI, urban di Jakarta gitu ya. Jadi yang menarik adalah itu anak-anak mudanya, mereka menanam hidroponik, ya kan, urban farming, menanam hidroponik. Lalu menanamnya pun yang jadi masalah bagi anak-anak muda untuk menjadi petani itu mereka lahannya biasanya, karena mereka nggak punya lahannya harus hektaran, mereka nggak punya uang segala macam. Yang menarik itu adalah jadi ada salah satu RW di daerah Duren Sawit itu para ibu-ibu dan anak mudanya berkumpul, mereka mau menanam buah dan sayuran, lalu mereka kumpulkan, mereka jual ke pasar-pasar terdekat, lalu sisanya yang tidak terbeli itu mereka mendirikan catering. Di mana catering itu memanfaatkan sisa-sisa dari hasil panen mereka yang tidak terbeli. Lalu dari situ mereka mengembangkan bisnis cateringnya lewat sosial media, lewat segala. Jadi hampir semua ilmu yang tadi saya bilang itu dimasukkan di sana. Hingga akhirnya mereka bisa menyimpulkan menjalankan bisnis mereka. Dan yang menarik lagi, salah satu lahan dari mereka itu ada di atas masjid. Dan hasil penjualan juga bisa untuk memajukan masjidnya gitu. Jadi bayangin mereka bisa melakukan mereka membuat sebuah ekosistem yang bisa berputar mulai dari hulu sampai hilirnya dengan menciptakan pasar sendiri dengan yang namanya menciptakan catering itu. Dan catering itu lumayan terkenal dan bahkan sampai beberapa
karyawan Pemda di daerah situ tuh selalu memasar ke catering itu gitu, karena mereka punya channel dan mereka bisa membuktikan bahwa bisnis mereka bisa jalan. Nah, model bisnis seperti ini kalau bisa diterapkan, ini anak muda kan senang sekali Pak. Jadi akhirnya mereka bisa menarik anak-anak muda di sana. Bahkan mereka tidak hanya bisnis impact saja. Jadi kalau kekurangan tenaga, mereka menggunakan para pemulung sebagai pekerja-pekerja di ladang-ladang mereka gitu. Jadi bayangin mereka sudah menciptakan sebuah ekosistem pertanian dari hulu sampai hilir yang punya bisnis profit, yang melibatkan berbagai banyak skill set dan knowledge, yang akhirnya juga tidak hanya menciptakan bisnis impact, bahkan social impact dengan memperkerjakan para pemulung gitu. Nah, model seperti ini yang coba kami bangun bersama para petani sebenarnya. Mindset ini yang harus kita kita tancapkan ke anak-anak muda kita, bahwa kalau berpikir secara ekosistem, bertani itu is amazing gitu. Jadi kita rubah mindset mereka, bertani itu kotor, bertani itu ya segala macam paradigma yang kurang baik tentang petani itu akan hilang gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang, kalau mungkin Bapak pernah tahu ada film CSI, Crime Scene Investigation itu gara-gara film itu katanya itu fakultas kriminologi di Amerika naik tajam karena mereka bisa melihat bahwa menemukan seorang pembunuh atau penjahat lewat DNA-nya segala macam itu sesuatu yang keren gitu. Tadinya itu mereka kecil gitu. Nah mungkin seperti itulah gitu. Kalau Donald Trump punya MAGA, kita juga punya MAGA, Make Agriculture Great Again. Kita mau menjadikan agriculture itu great, keren, cool gitu dengan ekosistem yang kembali dibangun tadi. Jadi gambaran tentang anak muda di Duren Sawit tadi itu sebagai contoh bahwa membangun pertanian yang lebih integrated, melibatkan semua orang dengan berbagai knowledge, itu menjadi menarik sekali. Apalagi kita tahu Bapak, anak-anak muda sekarang milenial, mereka tuh sukanya kolaborasi. Mereka nggak mau jadi Superman, mereka maunya jadi seperti ini. Karena itu udah kebiasaan tuh. Mereka bikin warung kopi, ada temennya bantu ini, itu udah jadi jadi mindsetnya anak-anak muda sekarang para milenial. Makanya banyak startup termasuk kami di sini, yang founder-founder kami juga anak muda yang usianya masih di bawah 30 tahun, tapi mereka bisa semangat untuk membantu pertanian. Itu sih Pak, mudah-mudahan menjawab. Jadi kira-kira tipsnya mungkin seperti itu. Kita kasih contoh dulu, seeing is believing gitu. Yakin dulu nih ada contoh sebuah ekosistem, dibangun sendiri pasarnya, dibangun dulunya, lalu mereka bisa jalan, sampai bahkan social impact-nya juga ada gitu. Mudah-mudahan menjawab Pak. Oke, terima kasih Bapak. Ya, jadi atau seperti apa, karena ini sepertinya menarik sekali ya. Saya pun tertarik ini dengan produk-produk yang Bapak hasilkan dari lidi saja loh. Padahal biasanya cuma jadi limbah atau hanya jadi sapu, tapi bisa jadi sendal, bisa jadi tas, bisa kece badai ya Pak ya. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya tadi. Ya. Jujur saya sampaikan bahwasanya mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Banyuasin tadi ya. Saya flashback lagi bagaimana dinas Banyuasin bisa melakukan pelatihan untuk produk ini. Sebenarnya silakan sampaikan ke pihak dinasnya, kontak person saya mungkin ya. Nanti biar pihak dinasnya bisa menghubungi saya untuk teknis pelaksanaan pelatihan di Banyuasin atau di dinas-dinas yang lain. Nah, mengenai pertanyaan tadi ya Bapak ya, apakah pelatihan ini dibutuhkan waktu yang cukup panjang? Apakah prosesnya bisa cepat transfer knowledge-nya kepada petani ataupun kepada ibu-ibu ataupun kepada anak-anak muda ya? Sebenarnya prosesnya boleh dibilang tidak terlalu panjang ya, tidak begitu sulit. Tapi memang ya ada beberapa kali itu pelatihan yang saya berikan, saya selalu minta pelatihan itu diikut sertakan anak muda. Nah, tapi ada beberapa pelatihan pesertanya itu lebih banyaknya itu ibu-ibu. Pesertanya itu lebih banyak ibu atau bapak-bapak ya yang sudah berumur kurang lebih 40 tahun ke atas. Nah, sehingganya mungkin itu akan sedikit terkendala. Tapi kalau misalnya peserta itu range-nya antara 25 sampai 40 atau 45, saya yakin proses transfer knowledge-nya lebih bagus, lebih cepat. Karena memang tidak membutuhkan
bagus untuk memproduksi produk ini, ya. Cuma memang dibutuhkan keahlian, juga kemauan dari peserta. Nah, kalau saya bilang saya punya tagline seperti ini dari dulu, dari awal sekali saya melakukan usaha ini, saya ada tagline, memberikan tagline gini: belajar yang dibayari orang. Itu yang produk yang saya hasilkan. Maksudnya gini, setiap produk yang kita produksi, ya, otomatis pasti di saat baru mulai, ya, pasti belum tentu sempurna atau belum tentu bagus, ya, menurut standar dari sayanya. Nah, peserta pelatihan selalu menganggap keseringan, ya, wah ini belum bagus. Nah, sehingganya memberikan underestimate sendiri untuk produk yang dihasilkan. Tapi lakukanlah gimana produk yang sudah dilakukan tersebut, yang sudah diproduksi di awal, ya, itu bisa bernilai. Misalnya ada yang tertarik, berapapun harga jangan dipatok harga terlebih dahulu. Ada yang beli, bang, boleh nggak aku beli itu cuma 50.000? Ya, monggo. Nah, bagi saya itu yang saya lakukan di awal-awal sekali, ya. Jadi saya mengandung konsepnya yaitu belajar yang dibayari orang. Nah, apabila misalnya pesantren yang Bapak sampaikan tadi itu di dalamnya pasti anak-anak muda semua, ya, anak-anak sekolahan, saya yakin dengan kemampuan anak muda sekarang ini untuk produk-produk seperti baik itu sendal, baik itu tas ataupun hardcover agenda itu sangat, ya, menurut saya sangat gampang. Tapi memang saya dari awal sampai detik ini tidak pernah membuat proses video untuk proses pembuatan, karena memang saya untuk hal itu agak sedikit gaptek kali, ya, untuk proses itu. Jadi memang nggak pernah buat video dan sebagainya. Nah, keseringan sih memang seperti kemarin sebelum berangkat ke sini, saya sempat dipanggil oleh BI Sumatera Utara. Mereka kepingin bagaimana binaan-binaan aircraft yang mereka lakukan, baik itu di lidi sawit di beberapa wilayah di Sumatera Utara, itu bisa berkolaborasi dengan saya, dalam arti untuk memberikan pengetahuan yang lebih, sehingganya para aircraft yang berbahan lidi sawit tersebut bisa memproduksi produk seperti ini. Dan betul seperti yang disampaikan oleh Bu Yuwana tadi, bahwasanya BI sekarang lebih banyak konsennya itu ke pelaku aircraft, pelaku UMKM ekonomi kreatif, dan termasuk di Sumatera Utara adalah salah satunya ekonomi kreatif berbahan lidi ini, Bapak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, ya. Dan semoga cukup menjawab, ya Pak, ya. Tadi ada satu lagi yang tunjuk tangan, Bapak yang di depan, ya. Silakan, mic-nya tadi mana, ya? Mohon izin Pak. Oh iya.